Oke, di minggu sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan produktivitas, ya produktivitas properti. Intinya adalah yang pertama ini adalah tahap pertama di dalam analisis pasar dan tujuan kita adalah kita menganalisis kapasitas properti itu untuk menghasilkan manfaat gitu ya atau untuk mendeliver produknya ya. Itu sebenarnya yang kita bahas. Nah, untuk melihat produktivitas ini kita melihat dari 3 sisi, ada fisik, bentar ya, sorry. Oke, sekali lagi, untuk melihat produktivitas ini kita bisa melihat dari 3 sisi, ada fisik, ada legal, dan ada lokasi, gitu ya. Nah, dari ketiga hal ini kita bisa menentukan produktivitasnya seperti apa, sehingga kita tahu segmentasi pasarnya, gitu ya, yang akan memengaruhi tahapan-tahapan berikutnya di dalam analisis pasar. Oke, nah kita akan mencoba untuk mendalami pemahaman kita dengan mengerjakan soal ini, gitu ya. Oke, nomor 1. Nah, ini sepertinya dari sisi fisik, gitu ya. Fisik, kalau kita melihat fisik dari properti, analisis yang kita lakukan adalah yang pertama kita melihat dari sisi naturalnya, alamiahnya. Yang kedua adalah man-made gitu ya, atau hand-made gitu ya. Nah, analisis terkait dengan man-made itu ada site improvement sama building. Nah, soal ini adalah terkait dengan site improvement. Nah, pertanyaan adalah yang off-site improvement itu yang mana gitu ya? Adriel. Adriel, bisa nggak membedakan apa itu on-site, apa itu off-site? Baik Pak, kalau yang saya tahu yang offsite itu pengembangan yang di luar dari properti dan area properti itu Pak. Sedangkan kalau yang on-site itu yang pengembangan yang berhubungan secara langsung dengan properti ataupun area sekitar properti tersebut Pak. Jadi berhubungan propertinya gitu ya Pak. Intinya tahulah Adriel seperti apa gitu ya. Oke. Nah, Adriel, kalau yang ini yang off-site yang mana? Yang pengaspalan jalan lingkungan kompleks perumahan Pak. Ya, gitu ya. Ini yang ini. Karena yang pertama penyambungan saluran listrik ini masih memengaruhi properti kita secara langsung gitu ya. Oke. Yang C juga seperti itu. Pembuangan air hujan masih di properti kita, on-site. Pembuatan sumur ya masih di properti kita. Sumur di ini maksudnya sumur untuk mencari sumber air yang ada di properti kita gitu ya. Yang A, C, D di sini on-site, yang B ini baru yang off-site improvement. Kayak gitu ya. Oke, paham ya? Ada pertanyaan? Oke, sip. Yang kedua, nah ini kalau yang tadi adalah terkait dengan site improvement, yang ini terkait dengan building structure. Nah, kalau kita melihat dari sisi bangunan, apa yang kita bisa lihat terkait dengan produktivitasnya? Afan, Zubair. Kalau dari sisi bangunannya bisa dilihat dari kualitas, desain, sama fungsinya. Untuk kualitas sendiri ini nanti berpengaruh sama cost-nya, Pak. Misal kalau kualitasnya tinggi, nanti juga cost dari properti itu juga tinggi. Untuk kemudian yang desain, bagaimana itu, kalau misalnya desain itu menarik, nanti tuh, desainnya bagus, nanti akan menarik permintaan gitu, Pak. Kalau fungsinya Kalau fungsinya gimana? Putus ya. Oke, ya intinya apakah bisa mendeliver fungsinya atau enggak sesuai dengan peruntukannya enggak gitu ya. Oke, super. Oke, intinya sudah tahu. Jadi ketiga-tiganya kita lihat dari sisi bangunan. Oke, next. Yehuda.
Ya, Pak. Oke. Terkait dengan pertanyaan nomor 3, jawabannya yang mana? Oke, bentar, sebelum ke situ. Kalau kita melihat lokasi perusahaan, sebenarnya fokus kita itu bukan site gitu ya, tapi fokus kita adalah situs. Situs ini ya, nanti ada soal terkait dengan situs ya. Pokoknya intinya itu deh. Nah, dalam kaitannya dengan lokasi, properti itu hakikatnya merupakan apa? Terkait dengan lokasi. Jawaban yang ini apa? Jawaban nomor 3 itu wadah atas aktivitas ekonomi yang dilakukan konsumen terhadap lingkungannya. Ya, ini kalau kita lihat dari sisi lokasi, artinya kita melihat properti itu sebagai ada interaksi ekonomi, gitu ya. Properti itu terhadap lingkungannya. Gitu ya. Jadi properti merupakan wadah aktivitas ekonomi. Ya, intinya seperti itu. Oke, nggak ada pertanyaan ya. Next. Nah, ini adalah cara memandang kita produktivitas properti terkait dari aspek lokasi atau location attribute. Nah, Willis, jawaban yang ini apa? Kecuali apa? Yang penggunaan properti yang dianalisis adalah penggunaan yang sekarang ada, Pak. Ya, gitu ya. Karena ya kita melihat sebenarnya nggak hanya penggunaan yang ada, tapi ke depannya saat kita melakukan berbagai analisis, kita juga melakukan proyeksi, kita melakukan estimate gitu ya, kita melakukan forecasting dan sebagainya gitu ya. Selebihnya jawaban yang lain ini terkait dengan terkait dengan aspek lokasi. Oke, saya kira nggak ada pertanyaan. Oke, nah yang ini pengertian situs yang benar apa? Saya tanya Fahru Rozi. Keterkaitan antara satu bidang tanah dengan lingkungan sekitar, Pak. Yap. Oh iya. Oke, itu pengertian situs gitu ya. Jadi fokus kita kalau kita melihat properti dari aspek lokasi ya kita nggak melihat properti itu berdiri sendiri gitu ya. Tapi properti itu menjadi bagian dari yang lain sehingga ada keterkaitan dengan lingkungannya. Dari aspek lokasi akan menimbulkan produktivitas dan sebagainya. Oke, saya kira nggak ada pertanyaan. Hilal, Iya, Pak. jawabannya yang mana? Dalam Oke. yang C, Pak. C, Pak. Yang C. Ya. Oke. Ini adalah pemahaman situs gitu ya. Ini adalah pemahaman situs, artinya kita ya untuk memahami situs kita melakukan 4 cara gitu ya. Yang pertama kita mengidentifikasi aktivitasnya, yang kedua keterkaitan antara aktivitas, yang ketiga pengaruh lingkungan, keseluruhan lingkungan terhadap properti. Satu lagi apa Hilal yang nggak ada di sini? Kita melihat iya, jawabannya C. Tetapi kan sebenarnya kan ada empat hal yang kita lakukan untuk melihat, untuk memahami situs gitu ya. Ingat nggak Hilal? Iya, Pak. Fisikal. Kan fisikal, Pak. Oh, bukan. Maksud saya gini. Oh, Dari sisi situs. attribute, kita kan fokus ke situs, gitu ya. Kita memahami situs. Nah, ada 4 hal untuk memahami situs itu. Ya. Oh, yang pertama itu ya, Pak, aktivitas. Terus ada di hubungan antar aktivitas. Hmm. Terus aksesibilitas. Oke. Yang satu. Terus evaluasi pengaruh lingkungan, Pak. Oke. Jadi itu yang 1, 2, 4 ada di pilihan ini, yang nggak ada adalah aksesibilitas gitu ya. Iya, Pak. Jawabannya C, yang nggak ada. Next. Oke. Tadi ada 15 ya. Oke. Saya ambil 1/4-nya sekarang. Oke. Absen 7 siapa ya? Absen 7 siapa ya?
Oh, Doni ya. Doni udah keluar. Oh, zona 8 sekarang. Doni Oke. lagi mati listrik, Pak. Mati listrik ya. Oke. Franciscus Febriando. Iya, Oke. Pak. Nah, ini adalah hubungan antar aktivitas. Salah satu hubungan antar aktivitas apa? Dari pilihan ini. Yang A bukan, Pak? Adanya hubungan di mana aktivitas pendukung melayani aktivitas ekonomi yang utama, Pak. Ya, ini adalah hubungan yang kita sebut sebagai dominant use terhadap subordinate use gitu ya. Ada dua lagi yang umum, ada dominant use terhadap ancillary sama dominant use terhadap satellite use. Oke, yang ini adalah dominant use terkait terhadap subordinate use. Oke, makasih. Oke, oke. Next, kalau ini. Tadi yang belum siapa ya? Oh, 21. Poppy? Iya, Pak. Udah Nomor 20. Yang ini gimana, Poppy? Kalau saya menjawab yang dominant use dengan subordinate use. Iya, gitu ya. Karena apa yang dihasilkan oleh JB Pratama ini merupakan input, salah satu input gitu ya, PKN STAN. Melayani PKN STAN sebagai satu institusi, sebagai satu aktivitas gitu ya. Subordinate use dengan subordinate use. Oke, next, Poppy. Poppy, putih, sorry. Ya, Pak. Trade-off antara biaya transportasi menuju ke suatu lokasi dengan manfaat yang diperoleh dari lokasi itu, Pak. Oke, ini adalah dari sisi makro gitu ya. Ada makro, ada mikro. Makro pengertiannya ini kalau mikro kita spesifik melihat bagaimana aksesibilitas antar aktivitas. Oke, terakhir. Oke, terakhir. Saya balik lagi ke atas. Alfian Hussein. Ya, Pak. Ini apa jawabannya? Pengumpulan kegiatan-kegiatan ekonomi kita sebut sebagai? Jawabannya aglomerasi, Pak. Saya salah, Pak, tapi Pak. Salah ya. Tadi jawab apa? Segmentasi. Segmentasi, oke gitu ya. Ini sebenarnya kita pelajari di ekonomi wilayah dan perkotaan gitu ya. Kita membahas aglomerasi. Aglomerasi atau ada istilahnya clustering gitu ya. Sebenarnya pilihan di UTS yang sebelumnya clustering, tapi clustering itu mirip atau sama dengan aglomerasi gitu ya. Hampir mirip-mirip lah gitu ya. Nah, aglomerasi ini adalah aktivitas-aktivitas ekonomi itu akan mengumpul di suatu tempat karena memperoleh banyak manfaat. Apa itu manfaatnya? Silakan dibuka lagi di ekonomi wilayah dan perkotaan gitu ya, semester yang lalu. Oke, saya kira sudah selesai latihan soal kita. Nilainya bagus-bagus. Salah satu dua wajar lah gitu ya, apalagi kan belum belajar gitu ya. Oke, yang nilainya masih kurang silakan dipelajari lagi. Oke, gitu ya. Oke, ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya terkait dengan produktivitas? Oh, Pak, saya masih agak bingung. Saya tadi salah di bagian yang JB pertama itu, Pak. Saya tadi ngisinya itu hubungan antara dominant use dengan ancillary use, Pak. Itu kan saya mikirnya tadi tuh karena speaker itu membantu pekerja PKN kan supaya suaranya tuh nggak teriak-teriak gitu, Pak. Itu sebenarnya bisa tolong dijelasin lagi nggak, Pak, yang dominant use, subordinate use dengan ancillary use itu, Pak? Saya agak ragu soalnya, Pak. Oke, sip. Jadi yang pertama kita yang dominant use dengan subordinate use. Kemarin kita sudah membahas kalau ini artinya outputnya intinya subordinate use melayani dominant use gitu ya sebagai satu institusi. Oke, melayani gitu ya. Jadi produknya, produk dari subordinate use itu akan digunakan oleh dominant use. Yang dilayani adalah sebagai satu institusi. Nah, yang kedua adalah dominant use dengan ancillary use gitu ya. Kalau ini produk dari ancillary use,
layanan ancillary use itu akan digunakan untuk melayani pegawai atau klien dari dominant use. Tapi ini melayaninya adalah melayani bukan sebagai institusi, tetapi yang dilayani adalah pegawainya. Artinya memang untuk keperluan pegawainya sebagai satu individu, gitu ya. Kemarin kita membahas, kemarin kita memberi contoh adalah di bawah, di lantai bawah itu ada restoran, ada KFC dan sebagainya. Nah, ini yang dilayani adalah pegawai gitu ya. Tapi bukan perusahaannya itu gitu ya. Artinya pegawai untuk memenuhi kebutuhan pribadinya itu, bukan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan institusinya itu gitu ya. Berbeda dengan dominant use dengan subordinate use tadi, yang dilayani adalah institusinya itu gitu ya. Mungkin itu Putih perbedaannya yang mencolok di antara keduanya gitu ya. Ya Pak, dapat dipahami Pak. Makasih Pak. Oke. Oke, sekarang kita membahas materi yang baru. Sebenarnya materi ini mengulang satu chapter materi ekonomi wilayah dan perkotaan gitu ya. Jadi ya kita sambil mengulang apa yang telah kita pelajari gitu ya. Chapter ini sama persis di ekonomi wilayah dan perkotaan juga pertemuan keempat kalau nggak salah. Saya lupa pertemuan keberapa ya. Kalau nggak salah pertemuan keempat saat kita di ekonomi wilayah dan perkotaan itu saat kita membahas terkait dengan perkembangan kota, ya perkembangan kota dalam konstelasi regional. Kita waktu itu membahas pertumbuhan kota itu ya. Pertama kita menyebut ada economic base teori, kemudian yang kedua adalah teori pertumbuhan kota yang lainnya kita sebut sebagai growth pole teori. Ya. Nah, ini secara spesifik kita akan membahas economic base theory atau economic base analysis gitu ya, atau analisis ekonomi basis gitu ya. Oke. Nah, mungkin gambarannya seperti ini. Kenapa kita akan mempelajari analisis ekonomi basis ini? Nah, oke. Oke, jadi kita mempunyai properti. Oke, kita mempunyai properti, anggaplah ini adalah properti residensial gitu ya. Nah, properti ini letaknya ada di sebuah kota, gitu ya, yang kemudian kita sebut sebagai lokal area. Nah, lokal area ini merupakan bagian dari suatu area yang lebih luas, yang kita sebut sebagai parent, ya. Parent area. Oke, sekali lagi, properti letaknya di lokal area, oke, dan lokal area menjadi bagian dari parent area. Dan lokal area ini sendiri itu akan melakukan interaksi dengan parent area. Oke, perdagangan, pokoknya ada output yang digunakan untuk parent, artinya ada hubungan lah antara lokal area dengan area yang lain di sekitarnya, ya. Ada hubungan semacam ini. Nah, hubungan semacam ini nantinya akan memengaruhi populasi yang kita kemarin sebut sebagai faktor fundamental terhadap permintaan, gitu ya. Akan memengaruhi populasi, akan memengaruhi employment, gitu ya. Oke. Dan kita juga membahas kemarin bahwa ini sebenarnya adalah faktor fundamental dari permintaan. Oke, ini adalah faktor fundamental dari permintaan. Oke. Yang akan kita analisis di satu pertemuan sebelum UTS. Kita akan menganalisis demand analysis. Tapi sebelum ke situ, kita membahas ini dulu, economic base dulu, gitu ya. Jadi ini sebenarnya kita bahas, gitu ya. Economic base analysis ini adalah kita membahas
hubungan ini. Ini yang kita bahas. Oke. Economic based analysis. Kita akan mempelajari hubungan antara lokal area, di mana properti kita berada, dengan parent area, dengan area lain, dengan area yang lebih luas, gitu ya. Inilah economic based analysis. Karena kalau kita mempelajari ini, kita akan tahu bagaimana nanti perkembangan lokal area dari sisi populasi, dari sisi employment dan sebagainya, sehingga kita bisa menjadikan itu sebagai dasar fundamental analysis saat kita melakukan analisis permintaan, gitu ya. Intinya ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Bagaimana langkah-langkahnya sampai kita bisa menggunakan economic based theory ini sebagai dasar dalam melakukan analisis fundamental. Oke. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita identifikasikan areanya dulu. Oke. Identifikasi area ini berarti mana yang merupakan lokal area, mana yang merupakan parent, gitu ya. Lokal area ini adalah area di mana properti kita berada. Nah, biasanya itu ya, yang lazim, ini adalah sebuah kota. Oke. Kota atau subkota gitu ya, bagian dari kota. Misalnya kalau mungkin propertinya di PKN Stan, lokal areanya ini adalah Bintaro. Gitu ya. Atau mungkin bisa kita anggap sebagai Tangsel lah. Kalau Tangsel terlalu luas sebenarnya, tapi bisa kita gunakan juga. Pokoknya ini intinya kota atau subkota. Nah, parent area ini adalah area yang lebih luas. Kalau lokal areanya tadi adalah subkota, maka parent-nya adalah kota. Kalau lokal areanya tadi adalah kota, ini bisa berupa provinsi atau negara. Pokoknya ini kita menentukan ini dulu, gitu ya. Kita menentukan identifikasi areanya dulu, gitu ya. Lokal areanya apa, parent areanya seperti apa. Oke. Setelah kita melakukan identifikasi ini, kita mengidentifikasikan di area kita, ya, di lokal area ini. Kita sekarang fokus ke lokal area ini. Di tahap ini kita tentukan mana sektor basis, mana sektor non-basis. Oke. Mana sektor basis, mana sektor non-basis. Sektor basis itu apa? Sektor basis itu adalah sektor utama, sektor unggulan, sektor dasar. Oke. Di mana sektor ini tidak hanya melayani kebutuhan lokal area, tetapi juga melayani kebutuhan parent area. Itu sektor basis. Jadi fokus kita nanti ada di sektor basis ini. Sekali lagi, sektor basis ini adalah sektor unggulan. Atau sektor dasar atau sektor utama, ya, apapun istilahnya gitu ya. Tapi intinya ini orientasinya ekspor. Ekspor ini bukan berarti menjual ke luar negeri ya, tapi intinya ini orientasinya ini adalah melayani tidak hanya kebutuhan lokal area, tetapi juga area lain. Ya. Area lain ini dalam parent area tadi gitu ya.
Maka sering economic based theory ini disebut juga dengan export based, karena sektor unggulan, sektor utama, unggulan utama ini yang akan memengaruhi pertumbuhan kota ini ya. Ini adalah ekspor gitu ya. Artinya sektor basis ini tidak hanya digunakan untuk melayani kebutuhan internalnya lokal area saja, penduduk di lokal area saja, tetapi juga penduduk di daerah lain gitu ya. Makanya kita sebut sebagai ekspor oriented juga. Oke. Nah, sektor ini seperti ini loh. Kalau masih bingung terkait dengan sektor adalah misalnya kalau kalian belajar ekonomi makro kan ada PDB gitu ya. Nah, di situ ada sektor, misalnya sektor pertanian, sektor industri juga bermacam-macam gitu ya. Mungkin ada yang mineral atau pertambangan, mungkin ada jasa dan sebagainya, itu sektor. Nah, masing-masing daerah itu akan mempunyai sektor unggulan. Dia relatif unggul dibandingkan dengan daerah lain. Oke. Karena unggul ini, output yang dihasilkan oleh daerah itu tidak hanya mencukupi kebutuhannya, tetapi akan digunakan oleh pihak lain. Ya. Itulah sektor basis, oke, atau sektor dasar tadi. Oke, jadi yang kedua, nanti kita akan mengidentifikasikan mana sektor basis dan mana sektor non-basisnya. Kalau sektor non-basis, berarti sektor ini hanya akan melayani kebutuhan lokal area saja. Oke, kalau yang non-basis ini sekali lagi, dia hanya memenuhi kebutuhan lokal area saja. Oke. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana caranya kita menentukan sektor basis dan non-basis ini? Salah satu metode yang populer adalah dengan metode LV, ya. Location quotient. Atau kalau di Indonesia kan koefisien lokasi, ya. Koefisien lokasi atau apapun lah. Kita akan menggunakan formula LV ini untuk menentukan mana sektor basis, mana sektor non-basis, mana sektor unggulan, mana sektor yang bukan unggulan dari suatu daerah, dari suatu kota, dari suatu lokal area. Oke. Nah, selain LV ini ada beberapa metode lain, tetapi sekali lagi yang terkenal adalah LV. Nanti kita akan mempelajari LV. Kalau metode lain adalah mungkin sudah ada datanya, artinya memang sudah ada datanya gitu ya, mana sektor unggulan, mana bukan sektor unggulan gitu ya. Nah, bentar, sebelum ke situ. Oke, jadi yang kedua ini, setelah kita mengidentifikasi sektor basis dan non-basis, kita nanti akan menentukan mana pekerja basis, mana pekerja non-basis. Ya. Mana pekerja basis dan mana pekerja non-basis. Oke, konsepnya seperti ini. Oke, yang pertama tadi sekali lagi kita melakukan identifikasi area, mana lokal area, mana parent area, gitu ya, dari properti kita. Kemudian dari lokal area itu kita akan mengidentifikasi mana sektor basis, mana sektor non basis. Setelah itu masih di tahapan nomor 2 sebenarnya, cuman nggak saya tulis. Kita menentukan mana pekerja basis, mana pekerja non basis. Oke. Asumsi kita adalah semua pekerja di sektor non basis sudah pasti pekerja non basis. Namun pekerja di sektor basis ada yang menjadi pekerja basis, ada yang menjadi pekerja non basis. Karena apa? Karena di sektor basis itu pasti tidak semua produknya diekspor.
yang diekspor kan hanya sebagian, gitu ya. Oke. Yang dinikmati oleh penduduk di area lain tidak semua outputnya, hanya sebagian outputnya. Maka pekerja di sektor basis kita kelompokkan. Mana yang pekerja kita golongkan pekerja basis, ada yang pekerja non basis. Nanti kita akan pahami bagaimana penghitungannya. Kita balik lagi. Kita menentukan sektor basis dan non basis tadi dengan metode yang kita sebut sebagai LQ, location quotient, koefisien lokasi. Metode lain yang kita gunakan adalah ya kita menggunakan data yang sudah ada, gitu ya. Yang kedua metode yang kita bisa pakai adalah whole industry. Ini artinya intinya kita menganggap industri tertentu sudah pasti basis. Misalnya kalau dia manufaktur berarti sudah pasti basis. Kalau dia itu perdagangan besar, perdagangan grosir, wholesaling, kita anggap itu sektor basis. Atau federal government job, artinya PNS pusat, kita anggap sebagai sektor basis juga. Karena layanannya biasanya nggak hanya di area itu saja, gitu ya. Oke, ini secara kasar gitu ya. Kita subjektif menentukan mana industri yang basis atau enggak. Kalau Fanning memberi contoh ini, gitu ya. Manufaktur itu basis, wholesaling basis, federal government jobs itu juga basis. Oke. Nah, setelah kita menentukan ini, berarti ya semua pekerja di industri ini dianggap pekerja basis. Yaitu dengan whole industry. Yang kedua dengan major employees. Kalau major employees ini adalah kita membuat list, di setiap perusahaan kita buat list, karyawannya berapa, pekerjanya berapa. Kemudian kita membuat batasan. Jika kantor itu mempunyai pekerja sekian ratus misalnya, lebih dari itu dianggap basis. Kalau kurang dianggap non basis gitu ya. Misalnya kalau di Austin di US, ini konsep US sih sebenarnya 500 gitu ya. Kalau dia pekerja di kantor itu di atas 500 pekerja dianggap basis. Semuanya dianggap basis. Kalau di bawahnya dianggap non basis. Itu major employees. Yang keempat, major employees yang direvisi, refined list of major employees. Konsepnya sama, tetapi tidak semua pegawai di kantor yang mempunyai jumlah pegawai lebih dari 500 dianggap pegawai basis. Tetapi konsep yang di awal tadi gitu ya. Ada yang basis, ada yang enggak gitu ya. Oke. Intinya semacam itu. Nanti kalian baca sendiri ini seperti apa. Tapi yang paling penting adalah kita sebut sebagai LQ, location quotient. Ini yang biasa kita pakai dan nanti akan kita gunakan untuk latihan soal seperti apa location quotient yang ini seperti apa. Dan soal di UTS kemarin sebagian besar gitu ya adalah soal terkait dengan LQ, hitung-hitungannya terkait dengan LQ ini. Saya lupa, mungkin ada 10 soalan kali yang terkait dengan LQ. Oke, intinya kita nanti fokus ke LQ untuk menentukan sektor basis atau enggak. Sebelum ke LQ, kita ke sini balik lagi. Agak ribet ya, ini loncat-loncat, tapi nanti kalian usah tangkap. Gitu ya. Oke. Pertama tadi kita mengidentifikasikan area, lokal areanya mana, parent areanya mana. Misalnya lokal areanya adalah Bintaro, parent areanya adalah Tangsel. Atau lokal areanya adalah Tangsel, parent areanya adalah Banten. Terserah gitu ya, terserah. Kedua-duanya bisa diterima. Ya. Artinya ada lokal area dan ada area yang lebih besar. Kemudian di lokal area itu kita tentukan mana sektor basis, mana sektor non basis, mana sektor unggulan, mana yang bukan unggulan. Oke. Nah, setelah itu kita akan menentukan prospek pertumbuhan sektor basis.
pekerja di sektor basis itu nanti kira-kira akan bertambah berapa? Ini proyeksi gitu ya. Oke. Kemudian kita menghitung employment multiplier untuk menentukan forecasting jumlah penduduk dan pekerja. Oke. Ketiga ini bisa kita pelajari dengan model Hoyt. Hoyt's model. Hoyt's model itu gambarannya seperti ini. Pekerja di suatu lokal area ini adalah pekerja di sektor basis ditambah jumlah pekerja di sektor non-basis. Ini agak matematika ya, tapi matematikanya sederhana. Oke, Hoyt ngomong seperti ini. Pekerja di suatu lokal area adalah pekerja basis dan pekerja non-basis. Nah, untuk menentukan berapa jumlah pekerja basis, berapa jumlah pekerja non-basis, LV yang belum kita pelajari. Tapi nanti intinya adalah kita nanti dari LV ini. Oke. Nah, pekerja non-basis ini proporsinya adalah sebesar, kita anggap alfa aja deh, alfa dikalikan dengan T, gitu ya. Pekerja non-basis adalah proporsinya terhadap total adalah sebesar alfa, maka ini adalah alfa dikalikan dengan T. Maka kita memperoleh persamaan T sama dengan B ditambah dengan alfa T. Oke. Atau kita bisa tulis T min alfa T sama dengan B. Atau kita bisa tulis 1 min alfa dikalikan dengan T sama dengan B. Atau kita bisa tulis T sama dengan 1 dikurangi 1 min alfa dikalikan dengan B. Oke. Nah, dari langkah yang nomor 3, kita memperkirakan pertumbuhan sektor basis. Jika ada penambahan pekerja di sektor yang basis B menjadi sebesar delta B, penambahannya sebesar delta B gitu ya, maka kita akan memperoleh persamaan delta T ini sama dengan 1 min alfa dikalikan dengan delta B. Dengan adanya penambahan pekerja di sektor basis sebesar delta B, maka T akan berubah sebesar delta T, ya. 1 min alfa dikalikan dengan delta B. Nah, inilah yang kita sebut sebagai employment multiplier. Karena apa? Karena 1 dibagi 1 min alfa ini pasti lebih dari 1. Alfa kan antara 0 dan 1. 1 dikurangi antara 0 dan 1 kan pecahan gitu ya. Mungkin setengah, sepertiga, 2/3, 3/4, dan sebagainya. Kalau 1 dibagi ini berarti pasti lebih dari 1. Sehingga kalau pekerja di sektor basis itu berubah sekian, maka total pekerjanya akan berubah dengan jumlah yang lebih banyak. Inilah employment multiplier. Employment multiplier ini nanti selanjutnya akan kita simpulkan sebagai K besar. Oke. K besar ini nilainya adalah 1 dikurangi 1 min alfa, dan kita tahu nilai dari alfa tadi adalah, oke, kita sini lagi. 1 min alfa tadi adalah K gitu ya. Karena kita tahu alfa tadi adalah non-basis dibagi dengan total, karena ini adalah proporsi dari non-basis. Berarti ini adalah 1. 1 dikurangi non-basis, ya basis, per T. Maka ini nilainya adalah T per B.
Oke. Jadi K di sini adalah total pekerja dibagi dengan jumlah pekerja di sektor basis. Inilah employment multiplier. Nah, maknanya seperti apa? Makna. Misal, K ini adalah 2. Ya. Misalnya K ini adalah 2. Jika ada penambahan jumlah pekerja di sektor basis sebesar 1.000, maka jumlah pekerja total akan bertambah 2.000. Karena kata tadi adalah multiplier, pengali gitu ya, pengganda. Misalnya K-nya adalah 2 gitu ya, T per B-nya nilainya 2. Maka kalau sektor basis kita proyeksikan dari tahapan nomor 3 ini, kita proyeksikan akan bertambah 1.000, maka jumlah pekerja akan bertambah menjadi 2.000. Ya. Oke, nah ini adalah multiplier yang pertama, kita sebut sebagai employment multiplier. Nah, misalnya gini, misalnya dari sini, kita mempunyai terminologi yang lain. Oke, kita sebut sebagai participation rate. Jadi participation rate ini adalah proporsi yang dia bekerja, total employment tadi ya, dibagi dengan keseluruhan populasi. Ini adalah participation rate, gitu ya, T per P. Oke, misalnya participation rate-nya adalah kita sebut sebagai B, gitu ya. B ini B. T per P-nya adalah B, maka P-nya ini adalah T per B. Oke, misalnya, ini belum sampai ke kesimpulan. Kalau kalian nggak paham penurunan rumusnya, ya nanti paling nggak sampai kesimpulan kalian tahu. Oke. Nah, kalau delta T berubah sebesar 1 dibagi 1 min alfa kali delta B, kita balik lagi ke awal tadi. Jika delta T berubah sebesar, berapa tadi di atas tadi? 1. Langsung aja deh. Besar K dikalikan dengan delta B, 1 min alpha tadi adalah K gitu ya, employment multiplier. Maka P akan berubah. P akan berubah ini kita sebut sebagai delta P gitu ya. Sebesar dari rumusnya ini akan berubah sebesar K per B dikalikan dengan delta B. Dan K per B ini kita sebut sebagai population multiplier. Oke, jadi ada 2 multiplier. Yang kedua ini kita sebut sebagai population multiplier. Oke, ini kita simpulkan sebagai K kecil, di mana nilainya adalah K besar
Employment multiplier dikalikan dengan B kecil. Oke, di mana B ini adalah participation rate. Oke, yang penting kalian paham ada dua jenis multiplier ini. Ada employment multiplier, ada population multiplier, gitu ya. Misalnya participation rate di Indonesia di area tersebut adalah 0,5, maka nilai K kecil ini, kalau contohnya tadi K sama dengan 2, maka K kecilnya adalah 2 dibagi 0,5, jadi 4, gitu ya. Jadi interpretasi kita adalah jika pekerja sektor basis bertambah 1.000, maka jumlah populasi akan bertambah sebesar 4.000. Ya, itu perbedaan interpretasi antara employment multiplier dengan population multiplier. Tapi intinya employment multiplier tadi adalah T besar dibagi dengan B, sedangkan population multiplier ini adalah K besar dibagi dengan B kecil. B kecil ini adalah participation rate. Atau kalian istilahkan apa B kecil dan sebagainya, tapi intinya seperti ini gitu ya. Oke. Intinya seperti itu. Kalau kita sudah tahu ini, kita sudah sampai ke tahap nomor 5. Kita sudah bisa memforecasting jumlah penduduknya berapa. Untuk yang nomor 6, ini akan kita pelajari di pertemuan ke-7. Oke, jadi hari ini kita hanya 1 sampai dengan 5 ini. Oke. Intinya prosesnya adalah, sekali lagi kita melakukan identifikasi area, kita menentukan sektor basis dan non-basisnya seperti apa, modelnya adalah dengan LHI, yang ini baru akan kita pelajari nanti. Setelah itu kita memperkirakan nanti kira-kira prospek pertumbuhannya berapa, ini adalah delta B tadi, ini adalah given gitu ya, atau kita bisa melakukan trend analysis gitu ya, delta B sekian. Oke. Nomor 3 ini intinya kita dapat angka delta B adalah sekian. Kita bisa menentukan employment multiplier, di mana rumusnya adalah T per B, dan juga population multiplier, rumusnya adalah K besar dibagi dengan participation rate. Dari situ kita bisa memprediksi, membuat forecasting jumlah penduduk dan pekerjanya berapa. Ya. Sebelum ke LHI, ada yang bingung? Kalian nggak perlu bisa menurunkan rumusnya, paling nggak kalian hasil akhirnya tahu lah. Tapi urut-urutannya seperti itu. Penurunan rumusnya, urut-urutannya seperti itu. Paham ya? Nanti mungkin kita bisa latihan soal untuk agak lebih paham lagi. Tapi nyampe di sini, paham ya maksud saya ya? Oke lah, saya anggap paham dulu. Nanti kalau latihan soal pasti lebih jelas. Oke. Kita sekarang ke LHI. Nanti kalian baca ya, intinya seperti itu. Ada contohnya soal dan LHI. LHI ini adalah, sekali lagi, adalah salah satu metode yang sering digunakan untuk menentukan sektor basis dan sektor non-basis di suatu area, di suatu kota, di suatu lokal area kalau kita menganalisis properti. Nah, nanti kemarin ada KTTA yang baru, anak-anak yang baru. Ada satu topik KTTA yang baru gitu ya, ekonomi wilayah dan perkotaan. Karena baru, mereka nggak punya contoh, mereka bingung, ya udahlah, ini saya yang awal saya memberikan opsi yang paling sederhana gitu ya. Mereka mencari sektor unggulan di suatu kota. Oke, salah satu metodenya adalah LHI ini gitu ya. Sehingga kita tahu di suatu kota itu sektor unggulannya apa. Nanti kita analisis dengan metode yang lain gitu ya. Salah satunya dengan shift share yang akan kita analisis di minggu depan ya. Sebagai salah satu opsi KTTA yang tahun ini. Oke, nah asumsi dari LHI adalah pertama, pola konsumsi antar wilayahnya adalah sama. Jadi antara lokal area dengan parent area, ya pola konsumsinya sama gitu ya. Kebutuhan misalnya satu individu menggunakan produk pangan misalnya, padi misalnya dan sebagainya ya relatif sama lah gitu ya.
Ini ini asumsi yang digunakan seperti itu. Yang kedua adalah produktivitasnya juga sama. Oke. Artinya satu pekerja, satu input menghasilkan output, ya kira-kira sama lah gitu ya. Kemudian outputnya juga homogen, jadi antar wilayah produk yang dihasilkan ya homogen gitu ya. Kemudian yang tiga, parent area itu asumsinya tidak melakukan perdagangan dengan area lain. Oke. Dengan asumsi ini tadi konsep atau model yang kita bangun menjadi benar gitu ya. Jadi ini sebenarnya penyederhanaan. Walaupun sejatinya tidak akan seperti ini gitu ya, tetapi ini bisa dianggap suatu pendekatan yang ilmiah lah gitu ya. Oke. Nah, LQ ini sebenarnya kita akan menghitung suatu besaran tertentu yang kita sebut sebagai location quotient ini. Nanti perhitungannya intinya ini, kalau nilainya lebih besar dari 1, sektor itu adalah sektor basis, sektor unggulan. Kalau nilainya kurang dari atau sama dengan 1, maka bukan sektor unggulan, itu adalah sektor non-basis. Oke, ini sudah keluar di kemarin ekonomi wilayah dan perkotaan, seharusnya kalian ingatlah. Saya hanya mengulang lagi. Kalau lebih dari 1 basis, kalau kurang dari sama dengan 1 non-basis. Nah, bagaimana rumusnya? Rumusnya adalah proporsi sektor di lokal area dibagi dengan proporsi sektor itu di parent area. Ya, intinya sekali lagi, proporsi sektor itu secara keseluruhan gitu ya. Proporsi itu output sektor itu dibagi dengan output secara keseluruhan. Pendekatannya bisa menggunakan 2, bisa menggunakan output, bisa menggunakan tenaga kerja gitu ya. Karena anggapannya adalah output tenaga kerja. Kenapa seperti itu? Karena asumsi kita tadi, produktivitas pekerjanya sama gitu ya. Jadi jumlah tenaga kerja ya sama dengan jumlah output. Oke. Sekali lagi LQ rumusnya adalah proporsi pekerja sektor itu di lokal area dibagi dengan proporsi sektor itu di lokal area dibagi dengan proporsi sektor itu di parent area. Oke. Rumusnya cuma seperti itu. Nah, proporsi berarti ya sektor itu dibagi dengan total gitu ya. Oke. Rumusnya seperti itu. Nanti kita kalau kurang dari 1 non basis. Nah, gini, kita sudah tahu sektor basis, tapi kalau kita melihat pekerja di sektor basis, tidak melulu semua pekerja di sektor basis itu adalah pekerja basis. Karena apa? Karena walaupun itu sektor basis, tetapi tidak semuanya akan diekspor ke daerah lain. Sebagian akan digunakan. Jadi, kalau misalnya LQ-nya adalah 1,5 dan jumlah pekerjanya adalah 100, maka pekerja basisnya ini 100 ini kita kelompokkan menjadi pekerja basis dan pekerja non-basis. Maka pekerja basisnya adalah tadi selisih batasan sektor basis tadi adalah 1 gitu ya. Jadi kalau selisihnya itu adalah pekerja basis. Oke, jadi selisihnya berapa? Setengah. Dari 1,5 ini adalah pekerja di sektor basis gitu ya. Sepertiganya bekerja di basis dan sisanya atau 1/1,5-nya gitu ya. 67-nya akan menjadi pekerja non basis gitu ya. Intinya
seperti itu. Oke, nah contohnya seperti ini. Ini sektornya, oke. Kalau di contoh ini, lokal areanya adalah kota X, parent areanya adalah negara Y, gitu ya. Oke, contoh soalnya seperti ini. Ini adalah sektor-sektornya, ini penyederhanaan dari sektor, ada beberapa industri di kota X itu ada industri-industri ini gitu ya. Ini adalah jumlah pekerjanya gitu ya. Nah, tadi kita yang pertama adalah kita mencari proporsi industri X di X terhadap total. Jadi kita menghitung proporsinya dulu. Kalau industri dasar dan kimia berarti 96 ini dibagi 802 gitu ya. Kita dapat 11,99%. Demikian seterusnya kita dapat ini. Ini adalah proporsi di lokal area. Ini adalah proporsi di parent area dengan rumus yang sama. Perbandingan proporsi di lokal area dengan proporsi di parent area inilah LQ. Ini LQ. Dan LQ yang lebih dari 1 adalah sektor basis. Jadi ini adalah sektor basisnya adalah ini. Industri tekstil dan industri rokok. Oke. Tetapi sekali lagi, tidak semua pekerja di sektor basis adalah pekerja basis. Oke, misalnya, kita menganalisis ini deh, sektor industri rokok. Dia LQ-nya 1,67 berarti dia sektor basis. Tetapi, tidak semua dari 160 800 ini adalah pekerja basis. Yang menjadi pekerja basis hanya 0,67 bagi 1,67 bagian. Oke. Jadi ada 64.500 yang bekerja di basis, sisanya bekerja di non-basis. Tetapi, kalau di sektor itu sudah pasti non-basis, kurang dari 1, maka semua pekerjanya, misalnya yang 2 ini, industri berat ini, maka jumlah pekerja di kota itu 64.780 semuanya merupakan non-basis. Gitu ya. Oke. Selesai sudah pembahasan kita pada hari ini. Minggu depan kita akan menganalisis shift share ini, gitu ya. Oke. Nanti kita akan latihan soal. Tapi konsepnya dulu seperti itu, gitu ya. Jadi yang pertama kita dengan mempelajari analisis basis ini, kita bisa melakukan kita bisa melakukan forecasting jumlah penduduk dan jumlah pekerja. Yang ini akan kita gunakan di pertemuan ke-7 untuk melakukan forecasting atas permintaan. Pertemuan ke-6 atau 7 ya? Pertemuan ke-6. Ya pokoknya nantilah. Akan kita bisa gunakan untuk forecasting jumlah permintaan. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, kita menentukan dulu mana lokal area, mana parent area. Setelah itu, kita menentukan di lokal area itu mana yang basis, mana yang non-basis. Karena basis inilah yang akan menjadi sumber pertumbuhan di kota itu. Oke. Kemudian, kita melakukan proyeksi kira-kira sektor basis pekerjanya bertambah berapa. Dengan bantuan employment multiplier dan population multiplier, kita bisa menentukan forecasting jumlah penduduk dan pekerjanya berapa. Oke, employment multiplier tadi sekali lagi adalah T dibagi dengan B. Jumlah pekerja total dibagi dengan jumlah pekerja di sektor basis. Kalau population multiplier ini adalah K tadi dibagi dengan participation rate. Nah, untuk menentukan jumlah pekerja basis dan non-basis, teknik yang kita gunakan adalah LQ, location quotient. Nah, LQ sendiri, rumusnya adalah proporsi sektor di lokal area dibagi proporsi sektor di parent area. Proporsi dari apa? Bisa employment, bisa output.
Karena asumsi dari LQ adalah produktivitasnya sama, salah satunya asumsinya itu. Oke. Oke, dan konsep lagi yang perlu diingat adalah kalau sektor itu adalah non-basis, sudah pasti pekerjanya adalah pekerja non-basis. Tetapi kalau sektor itu basis, ada sebagian yang pekerja basis, ada sebagian yang pekerja non-basis. Kita menghitung proporsional dari nilai LQ itu. Proporsional seperti apa? Karena kita tahu batasan LQ yang sektor basis adalah 1, kalau lebih dari 1, misalnya 2,5 gitu ya, maka 1,5 dari 2,5 itu adalah proporsi pekerja basis, gitu ya. Sisanya adalah proporsi pekerja non basis. Oke, konsepnya seperti itu. Sekarang silakan download di LMS, ada file Excel LQ, gitu ya. Nanti kita kerjakan bareng-bareng. Nah, sembari download, silakan kalau ada pertanyaan terkait dengan pembahasan kita pada hari ini. Pak, izin bertanya. Oke, silakan siapa? Alfian atau yang lain tadi? Saya nggak kelihatan. Enggak, saya nanyanya ada sesi foto enggak kita, Pak? Oh iya, silakan di capture aja Alfian. Oke. Oh iya, terima kasih ya, saya lupa. Oke, ada lagi pertanyaan. Tadi kayaknya ada yang menjawab. Pak, izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Willis ya? Itu ya, Pak. Itu angka 0,67 dari mana ya, Pak? Tadi agak putus-putus soalnya. Yang ini kan ya? Iya, Pak. Oke. Kita tadi mempunyai batasan bahwa batasan LQ adalah 1. Kalau lebih dari 1, maka basis. Kalau kurang dari atau sama dengan 1, maka non-basis. Misalnya setelah kita perhitungan, kita memperoleh LQ 1,67. Ya. Sekarang kita akan menentukan, karena prinsip kita, tidak semua pekerja di sektor basis adalah pekerja basis. Pekerja di sektor basis, ada yang pekerja basis, ada yang pekerja non-basis. Nah, untuk menentukan pekerja basis, kita melihat nilai LQ-nya. Dan kita ingat batasan LQ yang basis adalah 1. Sehingga selisih dengan 1, dalam hal ini adalah 0,67 gitu ya. 1,67 dikurangi dengan 1, dibagi dengan LQ tadi, 1,67, adalah proporsi pekerja di sektor itu yang merupakan pekerja sektor basis. Jadi di antara 160.800 pekerja di kota X di industri rokok yang merupakan pekerja basis adalah sebesar 0,67 dibagi 1,67 dikalikan dengan 160.800, yaitu 64.513. Ini adalah pekerja basis, sisanya adalah pekerja non-basis. Gitu, Willis. Semoga menjawab ya. Semoga paham juga. Baik, terima kasih, Pak. Misalnya nih, LQ-nya adalah 3,5, 3,5. Maka proporsi pekerja di sektor basis adalah 2,5 dibagi 3,5 dikalikan jumlah pekerja di sektor itu. Dan seterusnya. Gitu. Oke, kalau sudah di-download, silakan dikerjakan sambil istirahat 10 menit ya. Kalian sambil refreshing lah. Nanti kita bahas bareng-bareng. Ada di LMS, file LQ pertemuan ke. Slide hari ini juga sudah saya upload di situ, silakan di-download.
Yang mau sholat, bisa sholat dulu, silakan. Pak Teguh izin bertanya, Pak. Teguh sholat ya? Oke. Iya, gimana, Gif? Mau nanya, Pak, kan udah sampai, apa yang persen basic ini maksudnya kita selisihin aja, Pak, yang dari LQ-nya. Persen basic itu artinya di tahap ini kita menentukan berapa proporsi pekerja yang bekerja di sektor basis. Berarti Yang ya, selisih. LC dikurangi 1 dibagi LC tadi. LC tadi. Oke, Pak. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Tapi ingat, yang non basis semuanya non basis. Ini hanya berlaku untuk basis. Siap, Pak. Gitu ya.
Oke, kita bahas ya. Oke, kita kerjakan bareng-bareng. Tapi saya pengen tanya Nabila. Nabila ada? Halo, ya Pak. Oke, Nabila. Sekarang pertama kita, ini Tangsel, ini Bintaro. Nabila, mana yang parent, mana yang lokal? Lokalnya Bintaro. Parentnya Tangsel, Pak. Ya, gitu ya. Yang lokal area yang lebih kecil, ini adalah Bintaro, kemudian yang lebih besar adalah parentnya adalah Tangsel. Oke, makasih. Next, Nadifa. Kalau saya pengen tahu proporsi agriculture, sektor agriculture di Tangsel, formulanya apa? Yang buat persenannya? Ya. Yang dari nanti employment-nya yang agriculture itu dibagi totalnya, terus dikali 100. Oke. Sebenarnya di mana ya? Ini Oke. Oke. Masa sih 610 sih? Masa 90% sih? C3. Baginya Pak. Oh, 25 ya, bukan 24 ya. Sorry, saya salah tadi. Oke. Dan seterusnya ya. Dan seterusnya sampai ke bawah. Oke. Formulanya seperti itu. Demikian juga di Bintaro. Misalnya di agriculture, berarti formulanya adalah E ini dibagi dengan totalnya. Oke, saya kasih dolar biar nggak kemana-mana, saya tarik ke bawah. Oke, dan seterusnya. Oke, makasih. Selanjutnya, oke, saya balik lagi ke atas tadi. Algeris. LV berarti kalau perhitungan seperti ini, nilai LV-nya untuk agriculture gimana Algeris? Itu Pak, yang agriculture ya Pak? Oh ya. Yang 0,4 dibagi 0,4%, Pak. 0, yang persen, bentar Pak, mana ini? Nah, yang ini Pak, yang persen Bintaro dibagi sama dengan persen yang di Tangsel, Pak. Oke, sip. Karena proporsi di lokal area dibagi dengan di parent area. Oke, demikian juga seterusnya sampai ke bawah. Beda. Oke, nah, makasih. Sekarang nih, dari LV ini. Oke, jadi sudah. Next, Delila. Sektor basisnya yang mana? Yang nilai LP-nya di atas 1, Pak. Untuk memudahkan gitu ya. Oke, kita membuat new rule. Kita cari yang self contain, self value-nya kurang dari atau sama dengan 1. Oke, kita warnai. Karena saya suka yang biru, saya kasih biru. Oh, sorry. Kita yang salah. Yang lebih dari 1. Oke, greater than 1. Karena yang sektor basis ada lebih dari 1 gitu ya. Saya warnai yang biru untuk memudahkan saya mengamati. Oke, ini adalah sektor-sektor basisnya. Ada pertambangan, ada perdagangan grosir, kemudian ada transportation,
dan seterusnya gitu ya. Apakah perhitungan saya sampai di sini sama dengan yang lain? Sama Pak. Sama Pak. Sama Pak. Sekarang kita akan menentukan sektor basisnya. Berapa proporsi pekerja yang bekerja di berapa proporsi pekerja yang merupakan pekerja basis gitu ya. Oke, mungkin kita bisa menulis karena tadi kita pakai if aja deh. Kalau LH-nya kurang dari atau sama dengan 1, maka jumlah pekerja di sektor basis berapa persen? Kalau LV-nya non basis 0%. Lebih dari 1 kan. Kalau lebih dari 1, maka persentase basisnya adalah nilai LV dikurangi 1. Kurangi 1. dibagi LV. Ini ya. Oke, kita kurung tutup. Oke. Yang 0 berarti dia non basis gitu ya. Kalau basis dia baru bisa. Atau kalian kalau if-nya kalian pasti sudah bisa lah, sudah belajar kan kemarin ya, Aplicom. Oke, seperti ini. Kemudian kita baru menentukan sektor basisnya dulu. Berapa pekerja di basis? Yaitu persentase basis dikalikan dengan jumlah pekerja di lokal area itu, gitu ya. Basisnya 0 dan seterusnya. Oke. Atau nanti kalian bulatkan ke atas lah. Oke. Karena tidak ada jumlah pekerja pecahan. Oke. Kalau non basis berarti jumlah employment-nya dikurangi yang bekerja di basis. Oke, berarti ini adalah non basis. Oke, gini ya. Apakah sama perhitungannya? Sama Pak. Perhitungannya. Apakah saya ada yang salah? Sama Pak. Sama ya? Oke ya. Sama Pak. Yang lain juga sama ya. Oke. Jadi sekarang kita sudah tahu berapa yang bekerja di sektor basis, yaitu sebesar 30.528 ini, dia bekerja di basis, sedangkan sisanya 166.472 bekerja di sektor non basis. Jadi di perekonomian Bintaro seperti ini. Yang bekerja di basis adalah 30.528, yang non basis adalah 166.472. Nah, dari sini kita bisa tahu jumlah employment atau nilai dari employment multiplier. Oke. Employment multiplier di sini berarti rumusnya gimana, Devi? Devi ada di sini? Iya, Pak. Oke, Dev, gimana Dev? Rumus employment multiplier? Dijumlahin ya, Pak? Pembagian. Ya, pembagian, Dev. Oke. K sama dengan T dibagi B. Yang employment multiplier. Bentar ya, sorry, ada paket sembari Devi mikir, nanti saya kembali lagi ya. Sorry. Baik, Pak.
Oke, Devi sudah dapat catatannya atau ada teman yang lain tadi yang mencatat seperti apa? Ini total basic dibagi total itu, Pak. Bukan. Tadi ada yang mencatat employment multiplier atau K besar, itu rumusnya apa? Total pekerja dibagi basis. Iya. Total employment dibagi total pekerja di basis. Gitu ya. Atau tadi kita sebut sebagai T dibagi dengan B, gitu ya. Gitu ya, Dev ya. Jadi total employment dibagi dengan total 197 dibagi 30. Oke, jadi ini adalah employment multiplier-nya. Nah, misalnya di tahap nomor 3, sekarang kita ada data. Kita tahu ada penambahan pekerja di sektor basis sebesar 4.000. Maka pekerja total akan bertambah berapa? Masih Devi? Kalau employment multiplier-nya adalah 6,45 ini, dan ada tambahan pekerja di basis 4.000, delta B-nya 4.000, maka penambahan pekerja totalnya berapa, Dev? Gitu ya? 4.000 dibagi 30,528. Bukan. Bukan, ditambah lagi. Bukan. Kalau gini, Dev. Jadi bayangannya gini, Dev. Jadi multiplier, employment multiplier itu artinya adalah saat jumlah pekerja di sektor basis itu bertambah 1 misalnya, maka total pekerja akan bertambah sebesar multiplier itu. Ini faktor pengganda gitu ya. Jadi kalau di sini total pekerja di sektor basis bertambah 1, maka jumlah pekerjanya akan bertambah 6,45. Jadi 6 kali lipatnya gitu ya. Nah, sekarang kalau pekerja basisnya 4.000, maka pekerja totalnya sama dengan 4.000 dikali 6,45. ya, gitu ya. Sip. Ya. Oke. Ini adalah jumlah dari pekerjanya itu akan bertambah sebesar 25.000. 25.812 gitu ya. Nah, participation rate-nya adalah 50%. Kita mempunyai K besar 6,45. Berapa population multiplier-nya Doni Martua? Sudahkah di sini? Doni ada? Iya, Pak. Gimana, Ada, Don? Pak. Population multiplier-nya berapa? Itu, Pak, employment itu, Pak, dibagi sama partisipan, Pak. Ya, ini dibagi dengan ini ya. Oke. Oke, jadi sekarang population multiplier-nya adalah 12,91. Nah, kalau seperti ini, kalau pekerja basisnya bertambah 4.000, maka total penduduk akan bertambah berapa, Don? Masih Doni? Doni masih di sini? Atau sudah terkendala Iya, Pak, masih, jaringan Pak. lagi? Pak, dikali 4.000, Pak. Oke. Berapa? Sorry? Dikali sama 4.000, Pak. Berapa, Don? 12,91 dikali Yang sama 12 4.000. tadi ya? Iya, Pak. Nah, inilah jumlah penduduknya akan bertambah ini. Kita mengestimasi jumlah penduduk akan bertambah 51.625. Misalnya, berdasarkan data BPS misalnya, rata-rata
dalam satu rumah itu ada 4 orang. Dalam satu rumah, dalam satu keluarga itu ada 4 orang. Oke. Kalau total penduduknya bertambah 51.600, maka kebutuhan rumahnya akan bertambah berapa? Oke. Oke, tadi 8 sudah ya. Franciscus tadi udah ya? Udah semuanya ya. Oke, saya akan tanya Raihan. Ya, Pak. Raihan, oke. Kebutuhan rumahnya akan bertambah berapa? Kalau rata-rata satu rumah 4 orang, jadinya total penduduk dibagi 4. Yap. Jadi, forecasting kita, jumlah properti itu akan dibutuhkan penambahan properti sebesar 12.900 unit gitu ya. Oke. Jadi yang sebanyak 12.906 unit ini mungkin akan menempati rumah yang sudah existing, yang ada gitu ya. Atau mungkin ada perlu penambahan properti yang baru gitu ya. Nah, semacam ini, analisis ini nantinya akan kita pelajari di pertemuan ke-6 waktu kita melakukan demand analysis. Tapi intinya pertemuan kita hanya sampai di ini, di paling nggak kita bisa menyimpulkan ini gitu ya. Ada penambahan total pekerja dan penambahan total penduduk sebesar ini berdasarkan analisis LFG kita gitu ya. Oke. Pak, mau minta Excel jawaban Bapak, Pak? Oh, yang ini. Oke. Iya, Pak. Saya kirim ya. Oke, nanti saya kirim ke grup aja ya. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Sip. Ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup? 15 menit ke depan bonus lah buat kalian persiapan buka puasa. Target saya tadi jam 4, ternyata lebih dari jam 4. Ada pertanyaan? Paham ya? LG menghitungnya seperti apa? Konsep employment multiplier sama population multiplier seperti apa? Oke, sehingga kita bisa tahu berapa jumlah penambahan pekerja dan jumlah penambahan penduduk gitu ya. Yang nanti kita bisa menggunakan untuk menghitung perkiraan demand terhadap properti gitu ya. Misalnya ada data satu rumah 4 orang dan sebagainya gitu ya. Nanti akan kita baca lebih lanjut di pertemuan ke-6. Tapi urut-urutannya seperti ini. Oke, paham ya? Silakan kalau ada pertanyaan. Oke. Oke, kalau nggak ada sorry ada pertanyaan. Silakan. Ada yang ini teman-teman mau minta catatannya juga, Pak. Yang tadi, Pak. Tadi ya. Ya, Pak. Tapi mungkin agak susah nanti, karena saya nyoret-nyoretnya di PowerPoint. Nanti saya coba ya, bisa atau enggak ya. Oke, siap, Pak. Oke, nanti saya akan coba. Tapi karena saya nyoretnya di PowerPoint, apakah bisa diekspor atau enggak. Tapi nanti saya coba. Oke, nanti saya coba. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup ya. Kelas saya tutup, kita berjumpa minggu depan. Ingat kita kuis, tapi sebelum kuis nanti kita membahas shift share. Ada satu analisis lagi shift share. Nanti kuisnya silakan dirembuk dengan 4 kelas lainnya seperti biasa di hari apa gitu ya. Oke, selamat beraktivitas, selamat beristirahat, selamat menyiapkan puasa buat semuanya. Oke, kelas saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Sama semuanya, kelas saya tutup.